Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alik kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, masih dalam suasana bulan Ramadan, hari ke-9 ini kita membaca kitab Takrib karangan Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, di mana kitab Takrib ini saya mengaji kepada guru saya langsung, Kiai Humaydi Siddiq Narukan, yaitu Pak D-nya Gus Bahak. Kiai Humaydi dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin dari Sayyid Ali bin Al-Habsi Al-Madani, Sayyid Ali dari Kiai Nawawi Umar Al-Bantani, Kiai Umar Bantani dari Syekh Yusuf bin Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari dari Syekh Arsyad bin Abdus Somad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad Al-Banjari dari Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal Az-Zubaidi, Al-Ahdal Az-Zubaidi dari Sayyid Abi Al-Faid Muhammad Murtada Muhammad Az-Zubaidi. Beliau dari Syekh Muhammad bin Isa Ad-Danjihi. Beliau dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Badiri, dari Syekh Ibrahim bin Husain Al-Qurani dari Syekh Al-Mala Muhammad Syarif As-Siddiq Al-Kurdi dari Syekh Muhammad bin Matir Al-Hakami dari Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai, yaitu yang ngarang kitab Diba. Ad-Dibai dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Samawi dari Al-Hafidh Ahmad bin Ali Muhammad Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Syekh Ibrahim Ahmad At-Tanuhi dari Syekh Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar Syekh dari Syekh Ja'far bin Ali Al-Hamdani dari Syekh Abi Tahir Muhammad As-Salafi dari pengarangnya muallif Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad Al-Husain Al-Asfihani. Jadi inilah sanad saya, kitab Takrib yang saya baca ada 22. Kita sekarang ngaji tentang puasa. Wa yastahabbu lan den sunnahaken fisaumi in dalam poso opo salah satu asya. Sunnah-sunnah berpuasa ada 3. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Ini sunnah. Ketika masuk azan, buka dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru berbuka. Karena ta'jilul fitri ini sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu an-nasu bi khairi ma ajjalu al-fitrah. Manusia masih mendapatkan kebaikan apa yang dipercepatnya, ditakjilkannya. Artinya apa? Dapat pahala takjil. Meskipun al-ajalah minasyaiton dalam konsep Islam
tergesa-gesa itu dari setan. Al-ajalatu minasyaiton. Tapi ada tergesa-gesa diperbolehkan. Satu, tergesa-gesa mengawinkan anak perempuannya. Dua, tergesa-gesa membayar hutang. Tiga, tergesa-gesa menguburkan mayit, ya, mempercepat. Ini takjil. Boleh. Termasuk takjilul fitri, mempercepat tergesa-gesa atau mempercepat takjil. Wa ta'khirus sahuri, dan sebaliknya memperlambat atau mengakhirkan sahur. Kalau waktu Pasuruan, Jawa Timur, maghrib pukul 5.45 menit, ya. Ketika sudah dan sahur kira-kira setengah jam 4 kurang seperempat, jam 4 kurang seperempat, atau jam 3 lebih 45, ya. Kita sunnah mendekati subuh. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ila shalat. Qultu kam kana bainal adzani was sahur? Qala qadru 50 ayah. Rawahu asy-Syaikhani wa Tirmidzi. Tasahharna, kita sahur, kami sahur, ma'an Nabi, bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ila shalah, setelah sahur langsung berdiri sholat subuh. Kemudian saya ini Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzan was sahur, berapa menit atau kira-kira berapa menit antara azan dan sahur. Artinya sahurnya Rasulullah. Qala, Zaid bin Sabit mengatakan 50 ayat, kira-kira membaca 5 ayat. Jadi dekat sekali dengan sholat, ya. Kalau kita ya tarhim itu sudah. Rawahu Syaikhun wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fil hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tasahharu, sahurlah. Artinya sahur yang mendekati subuh. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sahur yang mendekati subuh itu ada barokah. Ma ma'nal barokah? Barokah itu ziyadatul khairi, tambahnya kebagusan. Rawahul khamsah ila Abu Dawud. Wa yadkhulu, katanya, waktu sahur binisfil laili. Hadis tasahharu fa inna fis sahuri barokah diriwayatkan Imam 5 kecuali Abu Dawud. Dan kata Abu Dawud, wa yadkhulu waktu sahur, sudah masuk waktu sahur binisfil lail, tengah malam jam 12. Kemudian sunnah, kembali lagi kita, yustahabbu fis shaum salah satu asya, disunnahkan dalam puasa 3 hal. Yaitu watarkul hajri, tidak menjauhi atau minal kalam, ya, artinya puasa tidak banyak omong lah. Tarkul hujri, ngerasani wong, ya, kak wawu, ya, tidak menyapa, ya.
Jangan sampai tidak menyapa al-hujri minal kalam, tidak menyapa temannya. Jangan sampai itu terjadi. Tetap kita menyapa. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau tarkul hujri minal kalam ajil fahish, meninggalkan omongan yang buruk, ya, besok ya, itu sunnah. Jangan sampai puasa-puasa, besok pagi puasa-puasa kita ngomong yang jelek-jelek, ya, ngomong yang jelek ini sunnah. Tarkul hujri. Al-hujru minal kalam ditafsirkan ayil kalam al-fahish. Dasarnya apa? Dasar hadisnya, idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajal fa inimru'un syatamahu au qatalahu falyaqul inni shaimun rawahul khamsah. Sunnah meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, meso ya kalau dalam bahasa Jawa, meso. Ketika seseorang idza asbahadukum yauman, puasa di bulan Ramadan, fala yarfus wala yajal, jangan berkata kotor dan jangan berkata bohong, bodoh. Nah, fa ini mru'un syatamahu, seandainya ada orang yang mencacinya, mencaci makinya, misui, ya, meso, au qatalahu, atau memusuhi, nukari, fal yakul, mongko becik ngucap sapa wong, inni shaimun. Kalau ada orang yang ngomong jelek, puasa di bulan Ramadan, nggak usah diladeni, tapi katakanlah inni shaimun, maaf saya berpuasa, maaf saya berpuasa. Jadi tidak usah ditulis hormatilah orang yang berpuasa. Cukup kalaupun kalian tidak dihormati, maka katakanlah inni shaimun. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan Imam 5. Ini 3 hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa, yaitu ta'jilul fitri, takhirus sahur, tarkul hajri minal kalam. Nah, disinilah kalau kita kembalikan aqsamus siyam, darajatus siyam, derajat puasa, itu ada puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu apa? Puasanya orang umum yang penting nggak makan, al-imsak an jami'il muftirat. Yang penting nggak batal puasanya. Tapi dia tidak menjaga sunnah-sunnah puasa. Nah, darajatus shaum as-sani, derajat puasa yang nomor 2 adalah shaumul khawas, puasanya orang yang pandai. Siapa orang yang pandai ini? Yaitu orang yang menjaga kesunnahan puasa. Dia tidak ngomong kotor, dia tidak ghibah, dia tidak merendahkan orang lain, dia tidak takabur. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa khamsatu asya tubtilus shaum, al-kadzib, yaitu ngomong bohong. Nah, ini termasuk rafas tadi ya. Tidak boleh ghibah, tidak boleh sumpah yang bohong. Karena ada 5 itu ya. Bohong, ya, ghibah, namimah, adu domba, sumpah palsu, dan an-nadzar bisyahwatin. Lah, ini masuk dalam kalimat dalam fikih tarkul hujri atau hajri minal kalami, yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal.
Sama dengan ketika kita haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman fardha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semua ibadah begitu. Ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ya hari-harinya sudah maklum, yaitu masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sudah boleh niat haji. Fala rafa al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradha fihinnal hajj. Barang siapa yang diwajibkan melakukan ibadah haji, fala rafasa. Jangan ngomong rofas, ngomong yang buruk-buruk, ngomong yang kotor. Wala fusuko, jangan berbuat fasik, berbuat maksiat. Wala jidal, jangan bertengkar. Sama. Jadi adab, ya, adab sopan santun haji itulah fala rafasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Demikian juga adab orang yang berpuasa, yaitu ta'jilul fitri, tahirus sahur, tarkul hujri minal kalam. Sama. Karena apa? Karena orang yang menjaga puasa ini, dia masuk darajatus sholihin atau darajatu saumil khawasi. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.